Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Bapak Sefri Maulana Hussein selaku dosen pengampu mata kuliah Mobile. Pada kesempatan kali ini saya Arya Ardika Nugraha bersama dengan saya yaitu Rizky Bidipriana, Ahmad Rizky Riyadi, Muhammad Andirianto, dan Dava Dewanto akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi yang bertemakan inventory yang kita beri nama tabungan takdir. Di sini saya bertugas untuk menyusun flowchart atau proses bisnis dari aplikasi tabungan target yang dimana ketika user memulai aplikasi maka sistem akan menampilkan splash screen sesuai dengan flowchart yang tampil pada halaman. Setelah menampilkan splash screen, sistem akan menampilkan halaman login yang kemudian user diperintahkan untuk menginput email dan password. Setelah itu, setelah user menginput, maka sistem akan memvalidasi dengan menanyakan apakah sudah melakukan registrasi. Jika belum, maka akan menampilkan pesan error dan jika sudah registrasi, maka dialihkan ke halaman utama. Lalu kemudian user diminta untuk memilih menu tambahkan untuk memulai tabungan. Setelah itu sistem akan menampilkan form tabungan. Setelah itu user harus mengisi form tambah tabungan yang ingin ditargetkan dan setelah itu sistem akan memvalidasi jika isian itu sesuai, maka akan menampilkan data tabungan tersimpan dan akan tampil di halaman utama di bawah status sedang berlangsung dan jika tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan error. Setelah itu, jika sesuai, maka user disuruh untuk menerima data tabungan dan bisa menambahkan nominal tabungan yang sudah ditargetkan. Setelah itu, user harus mengklik atau menekan button tabung sekarang. Yang selanjutnya, sistem akan menampilkan pop-up input field untuk menambah nominal tabungan. Selanjutnya, user harus melakukan input nominal tabungan dan sistem akan mengvalidasi dengan apakah tabungan yang diinput itu sudah mencapai target. Jika belum mencapai target, maka user harus mengisi nominal tabungan sampai target tabungan tercapai. Begitupun seterusnya dan harus menekan button tabung sekarang. Namun jika sudah tercapai, maka data tabungan akan berpindah ke dalam menu tercapai dan user harus memilih menu tercapai untuk menampilkan halaman tercapai. Setelah itu, user bisa menekan button tarik tabungan dan nantinya akan muncul pop-up validasi. Setelah itu, jika user mengklik batal, maka akan menampilkan halaman utama halaman tercapai kembali. Namun jika mengklik tarik, maka sistem akan menampilkan pesan berhasil tarik saldo dan prosesnya pun selesai. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai flowchart dan penjelasan mengenai UML seperti use case dan activity diagram akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Adianto. Padanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Kebetulan saya diamanahkan untuk mengerjakan Unified Modeling Language. Sini saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul use case dari aplikasi tabungan target. Ini di mana use case ini merupakan sebuah interaksi dari aktor dan juga beberapa use case utamanya. Di sini use case utamanya ada tarik tabungan, ada tambah tabungan, dan juga lihat profile. Tarik tabungan, tambah tabungan, dan lihat profile ini sifatnya include. Jadi sebelum user melakukan aktivitas tarik tabungan, tambah tabungan, dan lihat profile, user diharuskan untuk login terlebih dahulu. Namun di sini ada beberapa yang sifatnya extend, yaitu registrasi dan juga tambah nominal tabungan. Registrasi ini diperlukan ketika si user tidak memiliki akun, maka sifatnya fleksibilitas. Begitupun juga dengan tambah nominal tabungan, ketika user ingin menambah nominal tabungannya, maka sistemnya
ataupun sifatnya bisa extend. Jadi sistemnya fleksibilitas. Kemudian saya lanjut di diagram activity untuk registrasi. Di sini user memilih menu registrasi dan sistem akan menampilkan halaman registrasi. Kemudian user memasukkan form registrasi, dilanjut dengan klik button daftar. Kemudian sistem memvalidasi ketika sesuai datanya tersimpan dan tidak sesuai akan menampilkan pesan error. Kemudian ketika data sudah disimpan, maka sistem akan menampilkan halaman login. Dilanjut activity diagram tampilan login. User memilih menu login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. User memasukkan email dan juga password, kemudian user klik button login. Sistem akan validasi ketika tidak sesuai. Sistem akan menampilkan pesan error. Ketika sesuai, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Lanjut activity diagram tambah tabungan. User akan memilih menu tambahkan. Next-nya, sistem akan menampilkan halaman tambahkan. Kemudian user menginput form tambah tabungan. Dilanjut dengan simpan tabungan. Sistem akan memvalidasi data ketika tidak sesuai, akan menampilkan pesan error, dan sistem akan kembali untuk mengarahkan si user untuk memasuki form tambah tabungan. Ketika sesuai, akan menampilkan pesan data tabungan berhasil disimpan dan berpindah ke halaman utama beserta data tabungannya, sekaligus menampilkan halaman utama. Kemudian dilanjut user klik button tabung sekarang dan sistem akan menampilkan pop-up bahwasannya terkait dengan form input tambah nominal. Kemudian user menginput form tambah nominal, sistem akan memvalidasi data. Ketika tidak sesuai akan menampilkan pesan error, ketika sesuai data nominal tabungan berhasil disimpan dan akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Kemudian dilanjut activity diagram tercapai. User pilih menu tercapai, sistem akan menampilkan halaman tercapai. Kemudian user klik button tarik tabungan dan sistem akan menampilkan pop-up tampil pilihan button yang dimana button tersebut ada opsi untuk tarik dan juga batal. Ketika user klik batal, maka sistem akan kembali ke halaman tercapai dan klik ketika klik button tarik, sistem akan menampilkan pesan tabungan berhasil ditarik. Dan yang terakhir, diagram activity lihat profil. User pilih menu profil, sistem akan menampilkan halaman profil dan sistem akan tampil sebuah halaman profil. Sekian, saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya mengenai use case dan activity diagram dari aplikasi tabungan target. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai user interface dan user experience dari aplikasi tabungan target ini yang akan dijelaskan oleh saudara Dava Devo. Padanya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu dan tempat untuk mendemonstrasikan prototipe dari aplikasi tabungan target ini. Izinkan saya untuk membagikan saya screen. Bentar, muncul nggak? Muncul nggak muncul? Oke, oke saya lanjut aja ya. Di sini saya akan mendemonstrasikan prototipe dari aplikasi tabungan target. Yang dimana di halaman pertama di display screen, di sini menampilkan sebuah logo dan tulisan tabungan target.
Langsung masuk ke halaman yang berikutnya, di mana di sini masuk ke halaman login, yang di mana ketika si user atau pengguna ingin apa namanya mendaftar, kita klik daftar sekarang. Di sini masuk ke tampilan daftar akun, yang di mana si user diarahkan untuk mengisi biodata, itu berupa nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Ketika sudah, langsung kita tekan atau pencet button daftar. Kita masuk ke tampilan sign-in, yang di mana si user harus memasukkan email dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, sudah, kita langsung saja tekan button masuk. Oke, kita di sini selanjutnya masuk ke tampilan menu. Yang di mana di tampilan menu ini terdapat menu tercapai dan tambahkan. Dan ketika si user ingin membuat tabungan, di sini kita pencet atau tekan di menu tambahkan. Nah, di sini muncul ke tampilan selanjutnya, yang di mana si user disuruh mengisi biodata yang di mana dia ingin membuat tabungan itu. Di sini ada beberapa foto yang ingin dia buat tabungan seperti apa, dan di sini ada target tabungannya, nama tabungan, rencana pengisian, nominal menabung, tanggal mulai, dan tanggal berakhir. Kalau sudah semua diisi, user bisa menyimpan tabungannya. Oke, masuk ke tampilan selanjutnya. Langsung muncul di tampilan menu tabungan yang sudah ditambahkan oleh user atau pengguna, yang di mana di sini sedang berlangsung, yaitu berupa satu unit Yamaha YZ125 dengan harga nominal 85 juta rupiah, dan apa namanya pembayaran besar 5 juta per hari dengan estimasi untuk waktu 31 hari lagi, dan yang sudah terkumpul sebanyak 5 juta dan kurangnya sebesar 80 juta. Jika si user atau pengguna ingin menabung targetnya, kita di sini tekan atau pencet si button tabung sekarang. Dan di sini muncul pop-up tambahan nominal ketika si user ingin menambahkan target tabungannya. Ketika si user ingin menambahkan targetnya, kita bisa klik tombol simpan, dan di sini masuk ke tampilan tabungan tercapai, eh, yang dimana di sini menampilkan tulisan selamat tabungan Anda telah tercapai, yaitu berupa satu unit Yamaha YZ125 dengan harga 85 juta dan bayar per hari sebesar 5 juta dengan estimasi waktu 31 hari, dan tanggal tercapainya yaitu tanggal 24 Desember 2024. Jika si user atau pengguna ingin menarik tabungannya, di sini langsung saja kita tekan tarik tabungan. Lalu muncul pop-up tarik tabungan. Apakah Anda yakin ingin menarik tabungan ini? Jika si user ingin menarik, kita tekan tombol tarik. Dan tampilan tabungan tercapai ini berubah menjadi warna putih, yaitu dengan tulisan sudah ditarik. Dan yang terakhir, mungkin saya menjelaskan halaman dari profile, yang dimana di sini tertera yaitu ada nama dan email. Mungkin itu saja eh, yang bisa saya jelaskan untuk prototipe pada aplikasi tabungan target ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Dava Depulo atas penjelasannya. Ya, berikutnya yaitu adalah pembahasan mengenai front-end atau implementasi dari UI UX yang telah dibuat yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Budi Mulyana. Padanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Dava Dapulo. Izinkan saya sharing. Bentar. Sumber layar. Oke, sudah terlihat ya? Sudah tampil ya? Sudah. Oke, baik. Di sini saya akan menampilkan dari hasil implementasi dari tampilan UI UX yang sudah dijelaskan oleh Saudara Dava Dapulo.
Di sini saya menggunakan model model view model, menggunakan state management dari blok. Di sini ada beberapa struktur folder yang saya gunakan, dan sebelum itu di dalam dependensinya saya sudah tambahkan untuk penerapan dari frontend hasil yang saya buat. Di sini ada Flutter SDK yang saya gunakan, yaitu versi 3.6.0. Lalu di sini ada beberapa dependencies, terutama dari untuk dependensi HTTP dan block state management yang fungsinya untuk mengintegrasikan dari tampilan backend dan juga tampilan frontend yang sudah saya buat. Lalu di sini ada tampilan folder dari splash screen-nya yang saya buat. Lalu ada tampilan screen-nya, screen saving, dan screen achievement saving. Di sini tampilan tercapai dan tampilan untuk membuat dari data tabungannya. Di sini ada bloknya. Di sini ada saving, saving event, dan saving state-nya. Lalu di sini ada untuk profile screen-nya yang saya buat. Lalu ada home screen, buat tampilan front-end-nya. Lalu di sini ada tentunya ada register dan login. Lalu selanjutnya ada autentifikasi dari event state-nya. Di sini untuk memvalidasi dari login dan passwordnya. Lalu di atasnya sini ada respon, folder respon, yaitu untuk respon dari error, dari loginnya, register, untuk menambah tabungan dan juga tabungan tercapainya. Di sini ada request untuk register dan saving requestnya. Nah, di sini ada folder constant. Di sini menyimpan colors untuk menyimpan dari variabel-variabel warna yang saya gunakan untuk tampilan front end-nya. Lalu di sini ada file variabel yang fungsinya untuk mengintegrasikan dari IP IP untuk front end dan back end-nya. Lalu di sini ada komponen-komponen dari button, ada komponen dari file custom, ada image picker untuk menambah foto untuk dalam tampilan tabungannya. Terus ini ada file space-nya juga. Mungkin itu sih yang saya kerjakan dalam project UAS kali ini dalam tampilan front end-nya. Mungkin untuk tampilan back end-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Rizky Budi Mulyana yang telah menjelaskan tampilan depan atau front end dari aplikasi tabungan target. Untuk penjelasan berikutnya yaitu back end atau tampilan belakang dari aplikasi tabungan target ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Rizky Riyadi. Pada Saudara Ahmad Rizky Riyadi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Baik, saya akan melanjutkan untuk backend dari aplikasi tabungan yang telah kita buat. Izinkan saya untuk share screen. Baik, sebelum itu kita membuat sebuah database yang nantinya untuk menyimpan data dari si user yang ingin menabung. Nah, untuk database kita yaitu kita mau dengan MySQL atau bisa disebut PHP main admin. Lalu kita sini menambahkan database yaitu dengan DB tabungan. Setelah itu kita ubah juga yaitu ada namanya file system disk. Kita ubah ke dalam public. Setelah kita buat database-nya, kita akan membuat table untuk si database. Di sini ada table dari table si user. Saya menambahkan atribut yaitu ada nama, email, dan sebagainya. Ini bisa dilihat. Ada session, user ID, IP address. Selanjutnya yaitu saya juga membuat table yaitu ada gets dengan atribut yang saya input. Ada key value, itu ada key owner expiration,
Lalu juga ada table dari table jobs dengan disebut yang saya inputnya itu ada keyword, hello, ads, dan ada juga ada ID, nama, total jobs, ada connection. Nah, selanjutnya ada table person as token untuk mengakses tokennya. Ada token label, ada nama, terus ada token abilities. Selain itu juga kita membuat itu table dari si savings, di mana untuk nantinya menyimpan data saat kita melakukan perencanaan tabungan. Di sini saya input itu atributnya ada user ID, ID si user, ada nama user, terus ada target dari tabungannya, terus tabungannya itu frekuensinya yaitu mau harian atau mingguan atau bulanan, terus ada nominal per frekuensi itu nominal yang kita ingin kita tabung, terus ada current savings, ada withdraw untuk kita menarik tabungannya, terus ada remaining amount, ada remaining dice, ada start date dan end date untuk kita di mana kita awal kita ingin menabung dan berakhir kapan kita menabung, dan ada target due date dan status status dari si tabungan itu tercapai atau berlangsung, dan ada foto atau image. Nah, setelah kita buat seluruh table ini dengan yang sudah saya buat dengan atribut seluruhnya, kita melakukan yaitu namanya migrate dengan kita dengan perintah yaitu php artisan migrate. Nah, setelah kita migrate, kita akan mengecek di database apakah sudah terhubung atau belum. Nah, di sini tadi sesuai namanya yang kita berikan yaitu DB tabungan. Nah, ini isi tabelnya ada chat, cash flow, file job, migration, kemudian ada saving, session, user. Nah, setelah sudah kita buat database itu dengan tabelnya, kita membuat model dan controller. Di sini model yang saya buat ada dua, yaitu ada savings dan user. Untuk saving sendiri yaitu dengan atribut yang berisikan yaitu user ID, nama, ada target amount, saving frekuensi, nominal per frekuensi, current savings, ada withdraw, remaining amount, ada remaining dice, start date, end date, target status, dan image. Nah, untuk model si usernya yaitu nama, email, dan password. Lalu kita lanjut ke controller. Di sini saya membuat yaitu out controller, di mana dia yang memberikan function untuk si user register, terus si user untuk si user login, dan user untuk si user logout. Nah, untuk yang kedua itu ada savings controller. Sini gimana kita untuk menghapus atau mengedit, menambahkan untuk perencanaan tabungan yang kita buat. Yang pertama di sini ada 4 untuk version index. Di sini kepada melihat seluruh data yang sedang user buat itu tabungan. Nah, get savings ini untuk mengambil data sesuai dengan statusnya. Untuk statusnya itu ada tercapai dan berlangsung. Terus ada store, ini adalah untuk kita menambahkan perencanaan tabungan yang tadi sudah teman saya presentasikan, yaitu contohnya adalah motor trial. Nah, itu ada semua itu perencanaan tabungan dengan kita buat dengan field ini nama, target amount, saving frekuensi, nominal per frekuensi, target, ended, dan image-nya. Nah, selanjutnya itu ada function show. Nah, ini apabila kita ingin mencari tabungan dengan sesuai ID si user. Selanjutnya yaitu ada function destroy. Di sini yaitu fungsinya untuk menghapus tabungan yang ingin kita hapus. Nah, selanjutnya ada function add savings. Nah, ini add savings ini itu berfungsi apabila setelah kita perbuat perencanaan tabungan, nah si user ingin menabung. Nah, ini adalah dari function add savings. Itu kita memasukkan nominal
Di sini akan masukkan error nih amount, jadi dia tidak bisa melebihi dari nominal yang sudah kita tentukan. Apabila dia lebih dari yang sudah ditentukan, dia akan error. Nah, ini apabila perintah tertentu telah tercapai. Nah, selanjutnya kita lanjut ke function yaitu withdraw savings. Nah, withdraw savings ini apabila si user, jadi saya lanjutkan, saya izin share screen. Karena tadi zoomnya habis limit. Nah, selanjutnya di sini ada function withdraw saving. Ini fungsinya di mana saat user telah mencapai sampai target tabungannya, nah selanjutnya si user ingin menarik tabungannya, nah itu dengan fungsi yaitu function withdraw savings. Nah, terus selanjutnya itu ada function calculate remaining days. Nah, ini fungsi di mana untuk saat eh, user menggunakan aplikasi tabungan ini tidak perlu untuk login kembali, di mana di saat si user keluar dari aplikasi ini dan ingin login, ingin membuka aplikasi ini lagi, si user tidak perlu untuk login. Jadi si user bisa langsung menabung kembali, langsung ditampilkan kepada halaman dashboard dari aplikasi tabungan ini. Nah, mungkin itu untuk dari backend dari aplikasi tabungan. Setelah kita buat, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dalam kataan. Bila fisabilillah haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Ahmad yang jadi menjelaskan back end dari aplikasi tabungan target. Selanjutnya saya selaku moderator dan sekaligus anggota kelompok dari aplikasi tabungan target ini. Terima kasih banyak kepada seluruh anggota yang telah memaparkan seluruh rangkaian dari komponen-komponen yang terdapat di aplikasi tabungan target ini, sekaligus memohon maaf apabila dalam pemaparan ini masih terbanyak kata yang kurang berkenan bagi para penonton video aplikasi tabungan target ini. Yang salah itu datangnya dari insani, yang benar itu datangnya dari Allah. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.